Salam jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama memuji dan menikmati Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati saudara, kita meminta Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidup
bahwa kalau dia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jika saat ini saudara ada dalam pergumulan apapun juga, ingatlah bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Walaupun saudara ada di rumah, kita menikmati Tuhan, kita menikmati pengorbanan, darah dan tubuhnya. Dia sudah memberikan bagi saudara dan saya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Bercurah untuk menebus hidupku. Bercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu sudah dilayani oleh para pemimpin saudara di rumah masing-masing dengan Rocky dan Anggur sebelum kita melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Siapkan roti di tangan kanan saudara dan saudara boleh angkat lebih tinggi dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagaimana Yesus telah mempersembahkan tubuhnya bagi saudara dan saya. Mempersembahkan di altar itu artinya dimatikan. Ya. Apa maksudnya kita bersedia? Harus bersedia mematikan keinginan daging kita supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara dan saya akan berdoa. Bapa di sorga, tolong setiap kami supaya kami mengerti pada waktu kami melakukan perjamuan kudus, kami paham dengan benar bahwa Engkau telah berkorban buat kami. Itu sebabnya kami pun perlu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kami perlu mematikan setiap kedagingan kami supaya kami berkenan kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Saudara boleh angkat anggur di tangan kanan saudara, diangkat lebih tinggi. Bapa di sorga, sekali lagi terima kasih, kami percaya kuasa darah Yesus berkuasa untuk menolong setiap anak-anak-Mu saat ini. Kami bersyukur sekali lagi buat pengorbanan-Mu. Tolong kami untuk menghargainya dengan hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara, saudara boleh menumpangkan tangan atau taruh tangan di bagian yang sakit. Kalau saudara sakit hari ini, kalau saudara perlu mujizat, mari kita berdoa untuk percaya bahwa kalau Yesus berjuang untuk hidup saudara, supaya saudara mendapatkan keselamatan, maka Dia akan terus berjuang supaya hidup saudara memiliki yang terbaik daripada Allah. Bapa di sorga, kami berdoa, apapun persoalan pergumulan setiap anak-anak-Mu, sakit penyakitkah, persoalan ekonomi atau apapun, kami percaya Allah sanggup menyembuhkan mereka, Allah sanggup melakukan mujizat dalam hidup mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu, biar kuasa darah Yesus mengalir dan menyembuhkan mereka yang sakit dan melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup mereka. Bagi yang perlu mujizat hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan hikmat buat kami supaya kami memahami dan mengerti kebenaran-Mu dengan baik, dan bukan saja mengerti dan memahami, tapi kami menerapkannya dalam hidup kami supaya kami tetap setia kepada Allah dalam situasi apapun dalam hidup kami. Kalau kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup kami, ajar kami, tolong kami supaya kami memilih yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam minggu ketiga dalam seri kita mengenai ujian kesetiaan. Doa saya adalah setiap apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara tidak membuat saudara meninggalkan Tuhan, tapi justru itu membuat saudara maju dan bersama Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan setia. Nah, dalam seri yang ketiga ini saya akan membahas dengan saudara dengan subtemanya adalah berhati-hatilah dalam memilih teman. Ya, nah, ada dua hal yang saya akan lebih fokus hari ini mengenai teman, yaitu yang pertama teman Anda bergaul, dan yang kedua teman atau yang saya sebut sebagai teman hidup atau pasangan hidup. Jadi dua hal yang akan saya fokus pada hari ini. Yang pertama, ya, berhati-hatilah dalam memilih teman bergaul Anda. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah dalam memilih teman hidup atau pasangan hidup saudara. Kita akan belajar dari kisah seorang yang bernama Simson di Alkitab. Ya, kita sudah banyak tahu ceritanya. Saudara sudah mendengarkan seorang yang dikaruniai Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga dengan kekuatannya dipakai Allah untuk membawa bangsa Israel mengalahkan tentara musuh yaitu Filistin dan menolong mereka dibebaskan daripada tekanan atau kesulitan. Tetapi ada kelemahan-kelemahan daripada Simson yang dia tidak belajar, sehingga itu pada akhirnya membuat dia tidak taat dan
ujung-ujungnya hampir tidak setia kepada Allah. Dan kita bisa belajar hari ini mengenai hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Nah, berhati-hatilah dalam memilih teman. Teman yang pertama adalah teman Anda bergaul. Di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang pertama, saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, pada suatu hari Simson pergi ke Timna dan melihat seorang gadis Filistin di sana. Kemudian pasal 16 ayat yang pertama di sana dikatakan, pada suatu hari Simson pergi ke Gaza. Di sana ia bertemu dengan seorang pelacur, lalu ia pergi tidur dengan wanita itu. Kalau saudara perhatikan dari dua ayat ini, di situ dikatakan bahwa pada suatu hari dia pergi. Nah, menurut banyak penafsir mengatakan bahwa dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan komunitas orang-orang Filistin. Karena dikatakan di sana dia pergi ke sana, pergi ke tempat orang Filistin, dan dia bergaul dengan mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Itu sebabnya di pasal 16 tadi dia terlibat dalam pelacuran, kemudian orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif, penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi bisa dipastikan bahwa Simson menghabiskan waktu dengan komunitas orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif. Itu sebabnya di pasal 16 ayat 1 di sana dikatakan ia terlibat dalam pelacuran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pak John Maxwell pernah berkata seperti ini, saya bisa meramalkan apa yang bakal terjadi dengan hidup Anda 5 tahun ke depan. Yang pertama dari buku yang Anda baca, dan yang kedua dari orang-orang di sekitar Anda. Nah, saudara, menurut survei, buku terbaik yang bisa mengubahkan hidup seseorang adalah Alkitab. Itu sebabnya saya terus mendorong saudara, rajin-rajinlah membaca Alkitab, karena itu buku terbaik yang akan mengubah hidup saudara. Hal yang kedua, menurut Pak John Maxwell adalah teman. Orang-orang yang ada di sekitar saudara itu sangat mempengaruhi hidup saudara dan sangat mempengaruhi masa depan saudara. Pertemanan yang salah dapat membuat hidup Anda menjadi tidak setia kepada Allah. Sebaliknya, pertemanan yang benar bisa membuat Anda menjadi setia dan lebih dekat kepada Allah. Nah, kalau saudara perhatikan Bapak Ibu Saudara, contoh Tarzan, ya. Kalau saudara perhatikan Tarzan, kalau saudara pernah nonton filmnya, ya, dia dilahirkan kemudian ada di hutan dan dibesarkan oleh binatang di hutan, ya, oleh Mowgli dan sebagainya, ya, beruang dan sebagainya, sehingga gaya hidupnya adalah gaya hidup seperti binatang, ya. Jadi saudara perhatikan, ya, pada waktu dia diajak ke kota untuk berperilaku sebagai manusia biasa, dia mengalami kesulitan. Kenapa? Karena sebagian besar hidupnya dikelilingi oleh hewan. Itu sebabnya perilakunya sama seperti hewan, ya, makan yang tidak teratur dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pergaulan, dengan siapa kita bergaul itu akan sangat menentukan hidup kita. Jadi hati-hatilah dalam memilih teman atau dengan siapa Anda bergaul, ya. Contoh Bapak Ibu Saudara, elang. Kalau elang tumbuh bersama dengan kawanan ayam, maka dia akan kehilangan potensi yang luar biasa untuk terbang. Padahal elang punya potensi yang luar biasa untuk bisa terbang dan melakukan badai, tetapi kalau dia dibesarkan oleh induk ayam dan dia dikelilingi oleh kawanan ayam, maka dia akan kehilangan potensinya, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu sebabnya kita belajar, ya. Saya perhatikan sudah banyak kali dalam pengalaman hidup saya, orang-orang yang dulunya setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memimpin kelompok sel, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tetapi karena mereka salah memilih teman, sehingga pada akhirnya mereka jauh daripada Allah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang dulunya hidupnya berantakan, hidupnya hancur-hancuran, tetapi karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang positif, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang membawa mereka untuk mengasihi Allah, hidup mereka berubah, hidup mereka menjadi jauh lebih baik, pada akhirnya mereka bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya saya ingin menekankan sekali lagi kepada saudara, bahwa dengan siapa Anda bergaul, itu sangat menentukan kehidupan saudara. Nah, ada 3 hal yang saya ingin
menolong saudara untuk memahami bahwa teman itu punya pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Dengan siapa Anda bergaul, itu akan sangat menentukan. Yang pertama, menentukan kualitas hidup Anda. Teman itu akan sangat menentukan kualitas hidup Anda. Ada banyak orang dengan potensi yang luar biasa, potensi yang hebat, tapi karena salah memilih teman, dia tidak maksimal dengan potensinya. Hari-hari hidupnya hanya tidur, hanya kemudian berkadang sampai malam, main game, padahal dia punya potensi yang luar biasa. Dia bisa mengerjakan banyak hal, bisa melakukan banyak hal, bukan saja bagi dunia, tapi juga bagi kerajaan Allah. Tetapi karena salah memilih teman, kehidupannya hancur. Mereka yang terlibat dengan narkoba, kemudian mereka yang terlibat dengan kenakalan remaja, trek-trekan dan sebagainya. Pada akhirnya seharusnya mereka punya potensi luar biasa, tetapi karena salah memilih teman, hidup mereka hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara salah memilih teman, saudara itu bisa menghancurkan hidup saudara, ya. Jadi saya mendorong saudara hari ini, pilihlah, selektiflah dalam memilih teman. Dengan siapa Anda bergaul atau orang-orang yang mengelilingi hidup saudara, itu akan sangat menentukan kualitas hidup saudara. Saya mendorong bagi saudara, kalau saudara ingin hidupmu lebih baik, kalau saudara ingin jadi orang yang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang bijak, maka kelilingilah diri saudara dengan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang positif, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendorong saudara untuk maju. Hal yang kedua, ya, teman itu sangat menentukan masa depan saudara, ya. Dengan siapa saudara bergaul itu sangat menentukan masa depan saudara, ya. Tetapi di dalam Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris berkata seperti ini, show me your friends and I will show your future. Tunjukkan kepada saya siapa teman-temanmu, maka saya bisa pastikan dan tunjukkan seperti apa masa depan Anda. Jadi kalau saudara mau masa depanmu berubah, maka selektiflah dalam memilih teman. Ubahlah pergaulan saudara, ya. Carilah orang-orang positif dan kelilingilah diri saudara dengan orang-orang positif, orang-orang yang mendorong Anda maju, bukan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang negatif, orang-orang yang selalu mengeluh setiap hari, orang-orang yang selalu menggosipin orang lain dan sebagainya. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, ya, carilah orang-orang yang positif yang mendorong diri saudara, karena orang-orang di sekitar saudara itu akan sangat menentukan masa depan saudara. Hal yang ketiga, ya, kekuatan dari pertemanan. Yang ketiga adalah teman itu bisa mengubah hidup saudara. Tidak saja menentukan kualitas hidupmu, tidak saja menentukan masa depan saudara, tapi teman bisa mengubah hidup saudara. Amsal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi ada teman yang, mohon maaf ya, motivasinya hanya untuk menjatuhkan, motivasinya hanya untuk mengeruk keuntungan dari diri saudara. Itu sebabnya Amsal berkata ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ya. Maksudnya adalah teman yang bisa mencelakakan hidup saudara, mengubah saudara dari yang positif menjadi negatif, dari pendiam menjadi orang yang kasar, dari seorang yang dulunya baik menjadi orang yang negatif, jadi orang yang melakukan banyak perilaku-perilaku yang negatif karena salah memilih teman. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, ya, renungkanlah ini. Kalau Anda salah memilih teman, ya, perbaiki itu. Masih belum terlambat bagi saudara, ya. Saya mendorong saudara, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang positif. Kalau saudara tahu saudara akan jadi, saudara bermimpi untuk jadi pengusaha di kemudian hari, maka kelilingilah diri saudara, belajarlah dari orang-orang yang sudah sukses dalam usaha, dalam bisnis. Kalau Anda ingin pintar, ingin cerdas, maka kelilingilah diri saudara dengan orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang memotivasi saudara untuk maju.
Jangan orang-orang yang pesimis kemudian, siapa kamu, kita ini dari kampung tidak bisa apa-apa, kita ini cuma ijazah SD SMP, tidak mungkin bisa meraih impian kita, tidak mungkin bisa berhasil, tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan, tidak mungkin bisa nolong orang dan sebagainya, kita ini miskin dan sebagainya. Saya mendorong saudara, ya, sekali lagi, kelilingilah diri saudara dengan orang-orang yang positif. Kalau saudara ingin itu mengubah hidup saudara. Nah, ada seorang berkata seperti ini, the people you surround yourself with influence your behaviors. So choose friends who have healthy habits. Jadi katanya, sekelilingilah dirimu dengan orang-orang yang mempengaruhi perilaku saudara, dan pilihlah teman yang punya kebiasaan yang sehat, ya. Makanya dengan siapa kita bergaul akan jadi seperti itu. Kalau kita bergaul dengan pencuri, jangan heran kita jadi pencuri. Kalau bergaul dengan orang yang malas, kita jadi malas. Kalau bergaul dengan orang yang caci maki tiap hari, jangan heran kita caci maki orang. Kalau bergaul dengan orang yang suka tersinggung, jangan heran kita juga suka tersinggung. Kalau kita bergaul dengan orang sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang optimis, kita pasti akan jadi optimis. Kalau bergaul dengan orang yang positif, kita bisa dipengaruhi menjadi positif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bermimpi besar untuk masa depan, saya percaya saudara juga akan didorong untuk bermimpi besar untuk masa depan saudara. Tidak peduli dari mana saudara datang, apa latar belakang saudara, latar belakang pendidikan, ekonomi atau apapun, saya yakin saudara bisa berhasil, saudara bisa sukses kalau saudara mengelilingi diri saudara dengan orang-orang positif, optimis yang menyemangati saudara untuk bergerak maju. Itu sebabnya yang pertama, berhati-hatilah dalam memilih teman, dengan siapa Anda bergaul. Yang kedua, berhati-hatilah dalam memilih teman hidup atau pasangan hidup. Pasal 14 ayat 1-3, Hakim-Hakim berkata seperti ini. Pada suatu hari Simson pergi ke Timna dan melihat seorang gadis Filistin di sana. Lalu ia pulang dan berkata kepada orang tuanya, saya tertarik pada seorang gadis Filistin di Timna. Saya mohon ayah dan ibu pergi memilah dia. Tetapi orang tuanya berkata, mengapa harus pergi kepada orang Filistin untuk mendapatkan istri, sedangkan mereka tidak tergolong umat Tuhan? Apakah di dalam kaum kita sendiri atau di antara seluruh bangsa kita tidak ada seorang gadis yang cocok? Jawab Simson kepada ayahnya, tetapi gadis Filistin itulah yang saya sukai, dan saya harap ayah mau meminang dia untuk saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Samson atau Simson melakukan kesalahan. Kesalahan pertama Simson adalah ia memilih apa yang baik menurut dia. Dia memilih pasangan hidup yang baik menurut dia dan bukan menurut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang tuanya mengerti, dan saya yakin orang tuanya sudah mengajarkan dia bahwa jangan memilih pasangan hidup dari orang-orang yang tidak percaya yang ada di sekitar mereka, bangsa yang lain selain bangsa Israel, ya. Karena itu perintah, ya. Itu sebabnya harus diikuti. Nah, tetapi Simson tidak mengikuti perintah Allah. Dia lebih memilih untuk memilih pasangan hidup atau teman hidup berdasarkan apa yang dia sukai. Kalau saudara perhatikan kalimat atau kata dalam bahasa Inggris ditulis bahwa looks good, for she is right in my eyes, ya. Karena dia baik bagi saya. Dalam versi bahasa Inggris ditulis for she is right in my eyes. Dia kelihatan baik di pandangan saya. Gadis itulah yang saya sukai. Dia ngotot kepada orang tuanya, tapi papa mama, gadis itulah yang saya sukai. Dia menarik hati saya. Saya jatuh cinta kepadanya. Nah, yang salah dari Simson adalah dia tidak memulai dengan doa, tetapi dia memulai dengan gairah, ya. Ini salah, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, ya, tolong dengarkan baik-baik. Ya, sekalipun menurut saudara, menurut pandangan saudara baik, belum tentu itu menurut pandangan Allah baik bagi saudara. Itu sebabnya carilah persetujuan atau perkenanan Allah terlebih dahulu pada waktu saudara memilih pasangan hidup bagi diri saudara. Jangan hanya tertarik dari pandangan luarnya saja. Amin, ya. Nah, ia memilih untuk kesenangannya. Jadi Simson memilih karena gairah seksualnya.
Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di pasal 16 ayat yang pertama, di sana dikatakan ini kesalahan yang kedua, ya. Dalam memilih teman hidup yang pertama, dia memilih wanita dari Timna, orang Filistin, dan itu tidak bertahan lama, pernikahan yang sangat singkat. Saudara boleh baca dengan jelas di kitab Hakim-Hakim, ya. Kemudian dia pergi ke Gaza, kemudian dia tidur dengan pelacur lagi di sana. Ini kesalahan yang kedua, ya. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan bahwa harus mencari pasangan yang seiman, atau maksud saya sesama orang Israel. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga adalah di ayat yang keempat pasal 16. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Dan Delila ini juga bukan orang Israel. Dia bukan, sekali lagi, bukan orang Israel. Sehingga ini bukanlah pasangan yang tepat bagi Simson. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, jadi kalau sudah ada perintah, jangan dilanggar, jangan ngotot, ya. Di dalam perjanjian baru, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu melupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ataukah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam bahasa Inggris dikatakan, do not be unequally yoked together with unbelievers. Ya, jadi dalam kalimat yok di sini ini berbicara tentang kuk, ya, yang dipasang di antara dua hewan, ya, pada waktu membajak sawah. Yang maksud dari Paulus tidak seimbang itu artinya satu lembu lebih tinggi, satu lembu lebih rendah, sehingga pada waktu dipasang kuk itu atau kayu untuk membajak itu di leher mereka, itu tidak seimbang, dan itu akan menyulitkan kedua-duanya, baik itu lembu yang tinggi maupun lembu yang rendah, ya. Harus pastikan bahwa itu sama tingginya sehingga tidak memperberat salah satu daripada lembu tersebut, sehingga pada waktu mereka bekerja membajak sawah itu akan lebih mudah jalannya, hasilnya akan lebih maksimal. Jadi petani itu harus pastikan bahwa pada waktu dia memasang kuk di antara kedua hewan itu harus seimbang. Kerbau itu atau sapi itu pada waktu membajak kuknya itu harus seimbang. Tidak boleh ada yang satu lebih tinggi dan lebih rendah daripada yang lain. Itu akan menyulitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perintah, ya. Nah, saudara, kalau namanya perintah jangan ngotot, ya. Kalau Tuhan sudah bilang tidak bisa, ya tidak. Mungkin saudara bilang, tapi dia orangnya baik, sekalipun dia bukan orang beriman, dia bukan orang percaya, tapi dia orang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bilang dah, ya dah. Jangan cari gara-gara dengan Tuhan, ya. Itu sama saja dengan memuji Allah. Kalau Allah bilang tidak bisa, ya tidak. Jangan ngotot. Ya, mungkin saudara bilang, ya tapi Pak, kami sudah terlanjur jatuh dalam dosa, sudah melakukan hubungan seksual. Saya pastikan, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau sudah jatuh dalam dosa, ya jangan lagi tambah dosa yang lain, ya. Udah, putuskan saja, cari orang yang benar-benar seiman, ya. Karena saya percaya sebaik-baiknya seseorang, ya, di luar Allah tetap tidak baik, ya. Artinya good without God is always not good, ya. Jadi jangan tutupi dosa yang satu dengan dosa yang lain. Dengarkan baik-baik, pacaran itu adalah persiapan untuk menikah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, atau jangan mencari pasangan yang bukan orang percaya. Itu akan mempersulit saudara, sama seperti kuk tadi, akan menyulitkan satu sama yang lain, ya. Nah, kalau saudara mungkin memilih pasangan yang tidak seiman atau bukan orang percaya, saya beritahu saudara, saudara akan mendatangkan malapetaka dalam hidup saudara. Mengapa? Karena masing-masing akan tidak setuju dengan hal yang penting, dan hal yang penting adalah kepercayaan, keyakinan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, kalau dia tidak percaya dengan keyakinan itu, dan saudara sendiri yang percaya, itu akan mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, jika dia tidak berkomitmen kepada Allah, mana mungkin dia bisa berkomitmen kepada saudara? Ya, akan sulit ini, ya. Nah, itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, tolong carilah pasangan yang benar, bukan karena gairah, ya. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jaga hidupmu, ya. Jangan sampai karena
karena teman atau pasangan hidup menghancurkan hidup saudara dan membuat Anda tidak setia. Saya sudah banyak mengalami orang-orang yang dulunya setia kepada Allah, dulunya rajin ke gereja, melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, tetapi karena salah memilih teman hidup, ya, pada akhirnya karena salah memilih teman hidup, hidupnya berantakan, dia meninggalkan Tuhan, tidak lagi melayani, bahkan akhirnya meninggalkan imannya kepada Tuhan. Sangat-sangat menyedihkan. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, perbaikilah selagi masih ada waktu. Berhati-hatilah dalam memilih teman, dengan siapa Anda bergaul, kemudian dengan siapa Anda akan menghabiskan hidup saudara atau teman hidup. Itu akan sangat menentukan masa depan saudara dan akan menentukan kesetiaan saudara kepada Allah. Nah, saya mendorong saudara, bagi saudara yang sedang bergumul hari ini pasangan hidup saudara, berdoa, ya, cari Tuhan. Ya, saya yakin Allah tahu siapa yang tepat bagi saudara, bukan apa yang tepat menurut pandangan saudara. Ini yang dilakukan oleh Simpson, ya. Dia bilang, wanita itu sangat baik di pemandangan saya. Dia lupa bahwa dia harusnya cari Allah lebih dahulu. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham untuk Ishak, ya. Abraham mencari Allah lebih dahulu untuk istri bagi Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salah, ya. Bagi saudara yang single hari-hari ini yang sedang berdoa buat pasangan hidup, doa saya bagi saudara adalah carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagi saudara, termasuk pasangan hidup saudara, ya. Jangan salah memilih, karena itu akan menghancurkan hidup dan masa depan saudara. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang lain, saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa your life is your choice. Hidupmu adalah pilihanmu. Saudara bebas memilih apapun, tapi ingat, Anda tidak bisa bebas memilih konsekuensi atau akibat dari pilihan saudara. Saudara bebas memilih dengan siapa Anda tinggal, dengan siapa Anda melakukan dosa dan sebagainya, ya, kumpul kebo, hidup jauh dari Tuhan, kemudian berhubungan seks di luar nikah dan sebagainya. Anda boleh bebas melakukan apapun yang Anda mau, tetapi ingat, Anda tidak bisa bebas memilih konsekuensinya. Selalu ada konsekuensi akibat yang akan kita nikmati daripada apa yang kita pilih untuk kita lakukan. Itu sebabnya ingat baik-baik, pilihanmu akan sangat menentukan masa depan saudara. Pilihanmu akan menentukan akan menjadi apa saudara nantinya. Pilihan saudara akan menentukan apa yang saudara dapatkan, dan pilihan saudara juga akan menentukan di mana saudara akan berada suatu hari nanti. Dengan kata lain, siapa saudara hari ini itu karena pilihan saudara kemarin. Jadi kalau saudara mau merubah masa depan saudara, buatlah pilihan yang tepat hari ini. Salah satunya adalah pilihlah dengan siapa Anda bergaul, dan pilihlah dengan siapa teman hidup saudara, atau siapa yang akan menghabiskan waktu bersama dengan saudara dalam hari-hari hidup saudara, dalam pernikahan saudara, dalam masa depan saudara. Karena itu sangat mempengaruhi hidup dan masa depan saudara. Doa saya supaya saudara membuat pilihan yang tepat dalam hidup saudara, supaya hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bukan dan kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Mereka mulai belajar untuk buat pilihan dengan siapa mereka bergaul, dan bagi yang single mereka membuat pilihan siapa yang akan menjadi teman hidup mereka. Orang itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang seiman, orang-orang yang percaya kepada Allah. Doa saya, Tuhan berkati saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, supaya mulai hari ini mereka membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Kalau mereka membuat pilihan yang tepat hari ini mengenai akan menjadi apa mereka dan kemana mereka akan berada, dan siapa yang akan mereka layani dalam hidup mereka, Tuhankah atau Mamonkah atau apapun, aku berdoa supaya mereka membuat pilihan yang tepat. Tuhan berkati hidup mereka supaya sampai akhirnya tetap setia kepada Allah dan tidak meninggalkan mereka kepada Tuhan. Curahkan berkat-Mu di atas mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi ini, kita siapkan persembahan, kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan siapkan persembahan, saya akan bacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7.
demikian bunyilah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedia hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, Allah mengasihi kita pada waktu beri dengan sukacita, dan saya percaya persembahan pemberi kita pagi hari ini Tuhan melihat dan melipat gandakan apa Bapak Ibu Saudara memberikan kepada Tuhan pagi hari ini. Angkat persembahan, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang membawa setiap persembahan kami Tuhan, yang memberkati tangan-tangan yang beri Tuhan, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati masa depan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya pemberian kami pagi ini Tuhan, dan Tuhan mengembalikan dengan 100 kali lipat dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bersyukur dan punya Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat. Baik, saatnya kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Selamat memberi. Tuhan memberkati kita. Lah ya. Saya ngomong karena videonya nyatu. Bahkan gitu ya. Oke. Selamat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan kita takut dengan apapun juga, karena firman Tuhan berkata bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ketakutan karena iman di dalam Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup memulihkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Kita tidak izinkan ketakutan datang dalam hidup kita. Sama-sama katakan. Akan menghentikan ketakutan karena iman di dalam Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas. Sama-sama katakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Bercurah atas kita. Bercurah atas kita. Oh, haleluya. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita tahu bahwa bangsa kita menghadapi krisis, yaitu COVID-19. Bahkan bukan Indonesia, tapi seluruh dunia. Maka hari ini saya mengajak kita semua, kita ambil waktu untuk membawa bangsa kita ke tangan Tuhan. Kita bawa
Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Krisis ini adalah krisis yang sementara, tapi kasih Kristus, kasih yang kekal untuk kita semua. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, kita berfokus pada Tuhan. Dia yang memegang hidup kita. Amen. Dan rencanamu yang mulia bangsa tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bukan Indonesia, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi atas Indonesia, pemulihan terjadi atas Indonesia, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami melepaskan berkat atas Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Dia sedang mengerjakan kesempurnaan atas bangsa kami. Kami rindu lawan-Mu. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa menutup ibadah kita. Mari angkat tangan saudara di hadapan Allah. Bapa di sorga, sesuai dengan pujian yang kami naikkan, kiranya berkat-Mu turun di atas bangsa kami. Haleluya. Bagi bangsa kami ini kami berdoa, kami datang kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau memulihkan tanah di mana kami berada saat ini. Pulau Bali juga diberkati oleh Tuhan, berkat Allah dilimpahkan. Kami berdoa para pemimpin bangsa kami dan para pemimpin di pulau ini diberkati oleh Tuhan,
dengan hikmat yang luar biasa untuk memimpin bangsa dan provinsi pulau ini dalam kemakmuran dan takut akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berkati setiap keluarga demi keluarga, suami istri dan anak-anak diberkati, berkati yang bekerja, yang punya usaha diberkati, yang sekolah diberkati, pendidikan mereka, yang sedang memerlukan mujizat, aku berdoa bermujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka, yang bergumul dengan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kiranya tolong mereka supaya mereka terus berharap, berdoa, pasti ada mujizat yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, mari angkat tangan saudara terima berkat daripada Allah. Allah mencurahkan kasih setianya dan anugerahnya berlimpah-limpah di atas hidup saudara. Dia menyertai saudara, memberkati hidupmu mulai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dia bawa engkau naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati tidak saja cukup tapi berkelimpahan supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.